Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1761-1765. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xing'an datang ke surga luar istana leluhur dan bertemu dengan Yang Mulia Yue dan yang lainnya. Dia mengulangi apa yang dikatakan Qinmu, dan Yang Mulia Yue segera membuka pintu. Semua prajurit, kembalilah ke kedamaian abadi untuk melanjutkan produksi. Yang Mulia, Anda juga harus kembali. Yang Mulia, dua kaisar kura-kura hitam, Lang di sini, Su Shenghua, Lan Yutian, Jiang Baigui, beberapa dari Anda akan tinggal bersamaku. Xing'an memimpin dan kembali ke kedamaian abadi melalui jembatan transfer saling energi roh. Ketika dia mencapai kedamaian abadi, dia mengeluarkan roh purba dari penumpang gelap prasejarah dari dadanya. Ki vitalnya berubah menjadi rantai, mengikat roh purba ahli prasejarah itu. Setelah beberapa saat, Ki Iblis Yudu tiba-tiba melonjak keluar dari ruang dan waktu lain, mengubah area di sekitar Xing'an menjadi Yudu kecil. Di Yudu kecil itu, tiga mata sedang menatap roh primordial ahli prasejarah. Spesies yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dalam kegelapan itu ada inkarnasi Qin Fengqing. Suaranya bergetar. Xing'an, mengapa kamu menggunakan roh primordial spesies ini untuk menarikku? Saya ingin mencari Tuan Sang, kata Xing'an. Inkarnasi Qin Fengqing mengulurkan tangannya untuk meraih roh primordial ahli prasejarah itu. Baiklah, serahkan dia padaku, dan aku akan membantumu menemukan Tuan Sang. Tiba-tiba, Xing'an menghalanginya dan menggelengkan kepalanya. Dia milikku. Qin Fengqing sangat marah dan berkata dengan marah, kamu menggunakan roh primordialnya untuk memancingku keluar dan mencariku untuk melakukan sesuatu. Bagaimana mungkin kamu tidak memberiku keuntungan? Adikmulah yang ingin menemukan Sang Jun, kata Xing'an. Aku hanya membantunya menemukan Sang Jun. Qin Fengqing terdiam sejenak dan berkata dengan marah, adik nakal. Tunggu sebentar, aku akan membantumu menemukan posisi Sang Jun. Tunggu sebentar. Xing'an tersenyum dan berkata, bukan tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan roh primordial dari ahli prasejarah ini. Qin Fengqing berhenti dan berbalik untuk menatapnya, lalu melanjutkan, ahli prasejarah ini adalah eksistensi tingkat pemujaan surgawi. Untuk mendapatkan roh primordialnya, aku juga menghabiskan banyak usaha. Mendapatkan roh primordialnya akan sangat bermanfaat bagimu. Struktur roh primordialnya bukanlah 3 jiwa dan 7 jiwa, dan struktur jiwanya sangat berbeda dari kita. Qin Fengqing berbalik, ketiga matanya tampak cerah saat dia menatap ahli prasejarah itu, siap untuk bergerak. Xing'an membangkitkan keserakahannya. Jika dia tidak memberikannya, dia pasti akan merebutnya. Kamu dan Master Sekte Qin awalnya adalah satu tubuh, berbagi satu tubuh dan satu jiwa. Aku ingin kepala Master Sekte Qin, tetapi dia jelas tidak mau, kata Xing'an. Jika kau bisa memberiku salah satu kepalamu, aku akan memberimu roh purba dari ahli prasejarah ini. Qin Fengqing sangat gembira dan tersenyum. Adik kecil benar-benar bodoh, potong saja kepalanya dan tumbuhkan yang lain. Tunggu saja. Setelah beberapa saat, gerbang surga dan bumi terbuka, dan kepala Qin Fengqing menggelinding keluar. Aku akan memberikan kepalaku, berikan aku roh primordial orang itu. Xing'an juga tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia buru-buru menenangkan pikirannya dan menyerahkan rantai beserta roh primordial ahli prasejarah itu kepada Qin Fengqing. Dia menangkup kepala Qin Fengqing dan tidak bisa menahan tawa. Master Sekte Qin, kamu tidak memikirkannya, kan? Aku tidak perlu melewatimu untuk mengambil kepalamu. Aku ingin melihat mengapa kamu memiliki semua pikiran aneh itu. Dia tak terlukiskan kegembiraannya. Qin Fengqing juga sangat gembira. Dia mengamati roh purba dari ahli prasejarah itu dan semakin menyukainya. Dia tidak bisa menahan air liurnya, kelihatannya sangat lezat, yang lebih langka lagi adalah jiwanya benar-benar berbeda dari kita. Kelas atas, benar-benar kelas atas. Pakar prasejarah itu sangat terkejut dan gemetar. Tubuh asli Qin Fengqing telah menemukan lokasi Sang Jun. Sang Jun bekerja di pabrik pisau penggilingan Bazhou. Xing'an membawa kepala Qin Fengqing dan segera bergegas ke ladang pisau penggilingan Bazhou. Sepanjang jalan, dia mengamati kepala Qin Fengqing secara mendetail, dan wajahnya menjadi semakin gelap. Ketika dia tiba di Bazhou,
dia akhirnya tidak dapat menahan amarah di dalam hatinya. Kepala Sekte Master Qin tidak secerdas yang kubayangkan. Kepala itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan bangga, "Kepala adikku memang tidak terlalu pintar. Aku sudah lama menemukan hal ini, dan kamu baru menemukannya sekarang. Dapat dilihat bahwa kamu juga sangat bodoh." Xing An sangat marah. Dia datang ke ladang pisau penggilingan Bazhou, dan kepala Qin Fengqing terbang dan melayang di udara untuk membantunya menemukan Sang Jun. Di sini, Xing An buru-buru melangkah maju dan melihat Sang Jun dan beberapa Taois sedang melakukan pemrosesan yang baik. Para Taois itu pasti berasal dari Sekte Dao dan ahli dalam aljabar. Mulut mereka penuh dengan kata-kata aljabar yang sangat mendalam. Sang Jun mendengarkan dari samping dan mengangguk dari waktu ke waktu. Keterampilan pisau Little Sang sangat stabil dan dapat meningkatkan presisi pemotong penggilingan hingga beberapa kali lipat. Seorang Taois tersenyum dan berkata, "Jika presisi pemotong penggilingan ditingkatkan satu tingkat, kesalahan dalam menempa senjata dewa yang besar akan jauh lebih kecil, dan senjata dewa dapat disempurnakan lebih lanjut. Baiklah, istirahatlah. Waktunya makan siang." Sang Jun berjalan menuruni panggung dan menatap Xing An dengan ekspresi bingung. Xing An juga menunjukkan ekspresi ragu. "Dengan kemampuanmu, kamu tidak perlu bekerja di pabrik pemotong penggilingan Bazhou, kan? Dengan kemampuanmu, kemanapun kamu pergi, kamu akan ditempatkan di posisi penting." Sang Jun menggelengkan kepalanya. "Setelah aku tiba di kedamaian abadi, aku menemukan bahwa selain membunuh orang, aku juga bisa mengandalkan ketepatan keterampilan pisauku untuk bekerja bagi orang lain. Hanya ini yang ku ketahui. Aku sangat senang mengetahui bahwa aku bisa mengandalkan ini untuk menghidupi diriku sendiri dan membeli barang-barang yang ingin ku beli." Xing An menggelengkan kepalanya, merasa agak bingung. Nasibnya berbeda dengan Sang Jun. Sang Jun lahir di akhir zaman ke-16, dan tanda-tanda kiamat besar telah muncul di alam semesta. Terjadi pembantaian di mana-mana, jadi dia hanya bisa membunuh. Namun, setelah dia mencapai kedamaian abadi, dia menemukan nilai-nilainya yang lain, jadi dia menghargai kesempatan untuk mewujudkannya. Xing An lahir di era di mana para praktisi seni dewa telah merampok dan merampok. Para praktisi seni dewa memiliki kekuasaan yang tinggi dan perkasa, dan mereka akan membunuh dan merampok manusia. Akibatnya, kepribadiannya menjadi jahat. Kemudian, ketika dia bertemu Qin Mu selama reformasi perdamaian abadi, dia sedikit menahan diri dan mulai melakukan segala sesuatunya sesuai dengan aturan perdamaian abadi. Mereka berdua mengalami pertemuan kebetulan yang berbeda, yang mengakibatkan cara mereka dalam melakukan sesuatu pun berbeda. "Master Sekte Qin ingin kamu pergi ke istana leluhur. Ada seseorang yang telah memperoleh dao dari istana Miluo yang datang, dan dia membutuhkanmu untuk berurusan dengan Hall Master Happy." Xing An menyampaikan maksud kedatangannya, dan Sang Jun berkata, "Setelah aku selesai membuat pemotong penggilingan dan menerima gaji, aku akan pergi." Xing An bingung. Qin Fengqing bertanya, "Sang Jun, kamu tidak pernah bekerja di pabrik pemotong penggilingan sebelumnya, jadi mengapa kamu datang ke sini?" "Pabrik manufaktur di masa lalu tidak berani menggunakan saya, jadi mereka memberi saya sejumlah uang dan memecat saya," kata Sang Jun dengan suara teredam saat dia terus bekerja. Xing An menggelengkan kepalanya. Sungguh sulit untuk memahami apa yang telah dilakukannya. Sang Jun selesai membuat pemotong penggilingan dan pergi untuk mengundurkan diri. Manajer pabrik pemotong penggilingan sangat enggan berpisah dengannya, dan mendesaknya untuk tetap tinggal. "Yang muliamu mengundang saya untuk membunuh mereka yang telah mencapai dao." Ketika manajer pabrik mendengar cerita ini, dia tiba-tiba teringat seseorang dan buru-buru membayarnya. Sang Jun pergi. Xing An berpikir sejenak dan pergi bersamanya. "Master Sekte Qin masih berutang peti mati kepadaku. Lagi pula, kepala ini tidak cocok." Kepala Qin Fengqing melayang dan berkata sambil tersenyum, "Jika tidak cocok, aku akan mengambilnya kembali. Setelah kamu melihat saudaraku, katakan padanya bahwa 42 tahun akan datang dan aku ingin melihat orang itu." 42 tahun lagi. Apa maksudnya? Xing An bingung. Di tanah kosong yang kotor. Kapal emas yang melintasi dunia akhirnya tiba di tanah terlantar ini setelah menempuh perjalanan selama hampir sebulan. Qin Mu sedikit mengernyit. "Tidak perlu waktu lama untuk sampai di sini dari istana leluhur. Paling lama 20 hari, aku akan bisa sampai di sini." Mungkinkah setelah Pak Tua Wuya muncul, pohon dunia tumbuh dengan cepat, membuat kekosongan pamungkas lebih besar dari sebelumnya. Dia merasa sedikit gelisah. Kalau kekosongan hakiki itu makin membesar, sudah pasti semua dunia di surga akan ikut membesar, dan perluasan alam semesta lambat laun akan makin cepat. Aku tidak tahu apakah penilaianku benar, atau apakah pertumbuhan kehampaan terakhir tidak memengaruhi semua dunia di surga. Ya,
Ini mengharuskan pejabat bintang yang ditakdirkan ayah mertua untuk mengukur semua surga dan dunia purba. Ia menenangkan dirinya. Pertumbuhan seluruh langit dan 10.000 dunia lebih besar dari sebelumnya. Kelihatannya bagus, tetapi kenyataannya, alam semesta menjadi semakin hampa. Kapal emas itu memasuki ruang yang kotor, dan Kinmu mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Hutan Obelis adalah tanah tertutup yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Agung-Agung, katanya dengan suara rendah. Terakhir kali aku bisa memasukinya, itu karena ada obelis yang terlempar keluar dari hutan obelis dengan terlalu mudah, dan salah satu dari dua pintunya hilang. Namun, ketika aku pergi, Tuan Muda Agung-Agung muncul dan meletakkan kembali obelis itu sebelum menambal pintunya. Jika aku ingin masuk kali ini, aku harus menerobos pintu-pintu itu dan menerobos penindasan hutan obelis. Cahaya ilahi berkedip di matanya, apakah aku memiliki kemampuan seperti itu? Kapal emas yang melintasi dunia itu meluncur melalui tempat pengawetan dan menghindari tanah-tanah asing. Tiba-tiba, kepala yang penuh daging dan darah tanpa kulit terbang di atasnya. Ada helai-helai rambut di kepala yang seperti kawat baja yang tumbuh ke segala arah. Kinmu menyipitkan matanya dan auranya tiba-tiba meledak. Kepala aneh itu merasakan auranya dan segera berbalik, menghilang ke dalam kegelapan ladang yang kumuh. Saya cukup kuat. Kinmu mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara rendah, setelah ajaran Pak Tua Wuya, aku sudah cukup kuat. Aku juga bisa membelah aula tertinggi agung Tuan Muda tertua, apalagi hutan obelis. Dia berteriak pelan, dan ki primordialnya meledak. Api ungu melonjak di sekujur tubuhnya, dan kapal emas itu langsung melaju kencang saat ia menyerbu ke medan yang tidak bersih. Kemanapun kapal emas itu melintas, semua keanehan di ladang kotor itu terasa tenang dan damai, terintimidasi oleh aura dan apinya. Kinmu menyerbu ke depan, dan peti mati itu menghalangi jalannya. Peti mati itu adalah benda-benda yang telah diubah oleh para praktisi Dao dari pohon Dao mereka. Para praktisi Dao bersembunyi di dalam peti mati, berharap dapat melewati kehancuran dan kesengsaraan penciptaan kehidupan. Pada akhirnya, para praktisi Dao ini disegel oleh seseorang dan tidak dapat melarikan diri dari peti mati itu. Mereka hanya dapat mengembara di tanah terlantar selamanya. Sekelompok peti mati menghalangi di depan mereka, tetapi mereka tidak punya niat untuk menjauh. Ledakan. Kapal emas itu hancur berkeping-keping, menghancurkan 6 hingga 7 peti mati besar. Darah mengalir keluar dari peti-peti mati itu, dan mereka langsung berubah menjadi ketiadaan. Kinmu melirik sekilas dan melihat daging dan darah para praktisi Dao tumbuh bersama peti mati. Daging dan darah di dalam peti mati berantakan, dan terus menggeliat. Tubuh asli para praktisi Dao ini tidak dapat dilihat lagi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari peti mati yang pecah. Suara itu diucapkan dalam bahasa zaman prasejarah. Tuan Muda ketujuh, mengapa kau menekanku? Wus, cahaya pedang menyambar, dan orang di dalam peti mati itu terpisah olehnya. Itu seperti alam semesta kecil yang bangkit dari peti mati sebelum diserap oleh kehampaan. Kinmu menyimpan pedangnya, dan kapal emas itu telah pergi. Di atas kapal, Kinmu sedikit bingung. Para praktisi Tao di dalam peti mati ini ditekan dan disegel olehku. Kupikir orang yang salehlah yang melakukan ini. Di depannya, sebuah pintu berdiri tegak, dan mata Kinmu bersinar terang. Dia tiba-tiba mengaktifkan kapal emasnya yang melintasi dunia dengan gila-gilaan, membuatnya semakin cepat saat menabrak pintu. Kapak Dewa Perubahan besar muncul di tangan Kinmu di haluan kapal. Dia menatap pintu di depannya dan mengangkat kapaknya untuk menebang. Terdengar suara ledakan yang menggetarkan dunia, dan pintu yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Agung itu terbelah oleh kapak. Kemudian, pintu itu hancur berkeping-keping oleh kapal emas yang melintasi dunia. Kapal emas penyeberang dunia itu menerobos masuk ke dalam hutan obelis dan meluncur sepanjang jalan, menjatuhkan obelis itu ke samping. Aku kembali. Kinmu melompat turun dari kapal emas dan berteriak. Masih belum ada kehidupan di hutan obelis. Terakhir kali Kinmu datang ke sini, dia masih bisa melihat matahari di langit. Itu adalah mata Tuan Muda yang agung, maha agung, yang mengintip segala sesuatu di hutan obelis. Tetapi sekarang setelah dia datang ke sini, yang tersisa hanyalah cahaya dari obelis, dan matahari pun tidak terlihat di manapun. Di sini sangat menyesakkan, dan obelis-obelis itu seperti menara tinggi yang menekan segalanya. Batu-batu prasasti itu terbuat dari batu kekacauan, yang hanya dapat ditemukan di tambang perubahan besar dan kesengsaraan kehancuran. Tidak ada tempat lain yang dapat menemukan harta karun seperti itu. Namun, bagi Tuan Muda yang agung, batu kekacauan hanyalah bahan untuk memurnikan harta karun. Kinmu mengambil sebuah obelis dan melemparkannya ke kapal emas yang melintasi dunia, lalu mendorongnya keluar pintu. Kapal harta karun,
kapal harta karun, pergilah ke istana leluhur. Kinmu mendorongnya dengan kuat, dan kapal emas penyeberang dunia segera membawa lempengan batu itu pergi. Tatapan mata Kinmu berkedip, dan dia melihat kapal emas yang melintasi dunia menghilang ke kedalaman ruang yang kotor. Baru kemudian dia berbalik dan membawa peti mati dewa jalan pemakaman di bahunya saat dia melangkah ke hutan prasasti batu. Dia sudah melihat rahasia obelis itu. Dengan mengubah rune kekacauan primordial di tubuhnya menjadi keadaan rune dari lempengan batu, dia akan bisa berjalan ke hutan lempengan batu tanpa ditekan. Jika dia tidak melakukan ini, jumlah prasasti batu akan lengkap. Dengan begitu, dia tidak akan bisa menyamar sebagai prasasti batu dan memasuki hutan prasasti batu. Tuan muda tertua mungkin tidak mengizinkanku mengambil si lumpuh, dan dia mungkin tidak mengizinkanku menggabungkan Taiyi dan si lumpuh menjadi satu. Oleh karena itu, dia meletakkan salah satu lempengan batu di kapal dan membiarkan kapal emas mengambil lempengan batu itu. Tanpa lempengan batu ini, susunan formasi hutan lempengan batu tidak akan lengkap. Selama dia tidak dapat menemukan lempengan batu ini dan tidak dapat menyelesaikan formasi penekanan, aku akan aman. Kinmu tersenyum dan membawa peti mati di bahunya sambil melangkah masuk. Pada saat ini, di wilayah paling dalam dari hutan prasasti batu, cahaya tiba-tiba beredar di permukaan prasasti batu dan sosok Zu Santong muncul di permukaan salah satu prasasti batu. Wajah babi dari pria berkepala babi yang telah mencapai daun tiba-tiba muncul dari lempengan batu dan kedua matanya yang seukuran lonceng tembaga berputar-putar. Dia berbisik, monster tua, monster tua. Bisakah kau merasakannya? Formasi susunan di hutan lempengan batu ini kehilangan satu bagian lagi. Gambar seorang gadis kecil muncul di lempengan batu lainnya. Seolah-olah seseorang sedang melihat cermin di depan lempengan batu tersebut, tetapi tidak dapat menemukan orang yang ada di dalam cermin tersebut. Gadis kecil itu menjulurkan kakinya dari cermin dan berkata dengan heran, formasi susunannya memang belum lengkap. Dia melompat keluar dari cermin dan terkikik, segel milik yang maha kuasa sudah terlalu tua, jadi segelnya rusak. Bukan segelnya yang rusak, wanita tua itu muncul dari lempengan batu lain dan merasakannya dengan saksama, katanya, obelis-obelis ini terbuat dari batu kekacauan primal. Bahkan kiamat tidak akan dapat menghancurkannya sedikitpun. Yang tertinggi dapat mengurung kita selama beberapa zaman alam semesta lagi, dan segel ini tidak akan memiliki cacat apapun. Dia keluar dari prasasti batu itu dan berkata dengan heran, tapi segelnya benar-benar hilang satu bagian. Aneh, pada saat ini, wanita itu berjalan keluar dari prasasti batu dan mencibir, trik apa yang dimainkan oleh Yang Maha Agung. Orang tua itu sudah datang ke desa dan melihat orang lumpuh di desa itu. Ketika dia menemukan bahwa orang lumpuh itu masih ada di sana, dia merasa lega dan berkata dengan tenang, kita bukan tandingan Sang Maha Kuasa lagi. Tidak peduli tipu daya apa yang dia mainkan. Dia menggerutu, kita hanya bisa dipermainkan olehnya. Semua orang tampak tidak berdaya. Tiba-tiba, telinga Zu Santong berkedut, ada yang datang. Dia buru-buru berguling di tanah dan berubah menjadi seekor babi gemuk. Gadis pelayan itu menggantungkan tali, dan kaki belakang Zu Santong yang cantik dan lembut itu terentang lurus dan diikat erat oleh tali itu. Gadis pelayan itu menggantungnya terbalik di pohon. Wanita itu bergegas datang ke kaki pohon daun miliknya dan mengambil air dari sumur untuk mengambil palu guna mencuci pakaian. Pria tua itu segera datang ke pintu masuk desa dan duduk di atas batu. Ia menyalakan pipa air, dan wanita tua itu datang untuk duduk di bawah atap dan memperhatikan wanita itu mencuci pakaiannya. Mereka baru saja selesai melakukan semua ini ketika mereka melihat Kinmu berjalan dengan langkah besar seperti bintang jatuh sambil membawa peti mati. Peti mati yang bagus. Semua orang merasa tenang dan bersorak serempak saat melihat peti jenazah dewa di jalan pemakaman. Wanita tua itu buru-buru bangkit dan terkekeh. Dari mana tuan muda ketujuh mendapatkan peti jenazah berkualitas tinggi seperti itu? Bagus sekali, aku ingin masuk dan berbaring. Kinmu meletakkan peti mati dewa jalan pemakaman dan berkata dengan gembira, kalian juga bisa tahu kalau ini peti mati yang bagus. Aku sudah memikirkannya sejak lama, tapi sayang sekali peti mati ini ada pemiliknya, jadi aku memberikannya kepada orang lain. Dia merasa sangat menyesal. Zu Santong jatuh dari tali dan mendarat di tanah, berubah menjadi pria kekar. Ia maju untuk melihat dan memuji, peti mati yang bagus. Aku ingin tahu siapa yang beruntung bisa berbaring di dalamnya. Tepat saat dia hendak membuka papan peti mati, Kinmu menekan tangannya dan menggelengkan kepalanya, ada seseorang di dalam peti mati. Zu Santong melonjak kaget dan ingin melihat tetapi tidak berani. Orang tua itu melangkah maju dan bertanya dengan suara gemetar, apakah tuan muda yang baru saja merusak segel Kaisar Agung? Kinmu tersenyum tipis, tidak apa-apa. Saudara Dao,
bisakah kau menebak siapa yang ada di dalam peti mati ini? Jantung lelaki tua itu bergetar hebat, dan tanpa sadar dia berteriak, mungkinkah orang itu? Qin Mu tertawa terbahak-bahak, dan semua orang yang terkungkung di hutan tak dapat menahan kegembiraan yang tak terlukiskan. Di antara semua orang yang hadir, hanya lelaki tua itu yang pernah melihat Tiandu sebelumnya. Yang lain hanya pernah mendengar tentangnya dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Terakhir kali Qin Mu datang ke sini, mereka hanya tahu si cacat itu adalah penguasa Tiandu yang sama terkenalnya dengan penguasa istana Mikrov. Qin Mu menunjukkan hubungan antara ibu kota penguasa masa depan dan perubahan besar, memberitahu mereka bahwa mereka mampu melarikan diri dari obelisk karena perubahan besar pernah ada di sini sebelumnya. Orang tua itu dan Zhu Santong buru-buru menggendong si cacat dan menatap Qin Mu dengan penuh harap. Qin Mu ragu sejenak, perubahan besar terluka parah, dan si lumpuh bahkan dibunuh oleh Master Istana Mikrov dengan seni ilahi yang hebat, katanya kepada semua orang dengan jujur. Meskipun mereka berdua adalah satu, mereka berdua terluka parah. Jika peti mati dibuka, mereka akan menjadi satu. Skenario kasus terbaik adalah setelah mereka menjadi satu, luka-luka mereka akan hilang. Gadis itu mengedipkan matanya dan mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Lalu, apa skenario terburuknya? Skenario terburuknya adalah luka-luka mereka akan menyatu dan terpusat pada satu tubuh, sehingga membuat luka-luka mereka menjadi lebih serius. Qin Mu ragu-ragu sejenak dan mengatakan yang sebenarnya, mereka bahkan mungkin langsung mati, jenis yang tidak bisa diselamatkan. Melihat ekspresi semua orang berubah drastis, dia langsung berkata, namun, beberapa waktu lalu, saya juga mengalami luka yang sama seperti si lumpuh. Bedanya, si lumpuh meninggal, tetapi saya menyembuhkannya. Jangan khawatir, saya cukup paham cara mengobati luka seperti itu. Namun, wanita itu mengayunkan palu yang sedang memukuli pakaiannya dan berkata dengan marah, Tuan Muda Ketujuh, bisakah kamu menyelesaikan kata-katamu sekaligus? Qin Mu berkata, namun, luka-lukaku adalah seni ilahi yang dilakukan oleh Tuan Muda Ketiga Ling Xiao, sedangkan luka-luka di tubuh si cacat adalah seni ilahi yang dilakukan oleh Tuan Istana Miluo. Meskipun mereka menggunakan seni ilahi yang sama, orang-orang yang menggunakan seni ilahi itu berbeda. Apakah mereka dapat sepenuhnya menyembuhkan luka-luka di tubuh si cacat atau tidak, aku tidak sepenuhnya yakin. Maka babi yang mati itu akan diperlakukan seperti dokter babi yang hidup. Zhu Santong berbicara cepat dan berkata, meskipun tidak bisa disembuhkan, itu tidak akan memperparah lukanya. Qin Mu menganggukkan kepalanya tanda setuju dan dengan hati-hati memeriksa luka-luka di tubuh si lumpuh. Tidak lama kemudian, dia memasuki alam mimpinya. Ekspresi semua orang sedikit berubah dan mereka buru-buru mundur. Qin Mu tidak menyadari pemandangan ini dalam mimpinya. Suara lelaki tua itu serak saat berkata, mimpi Tuan Muda Ketujuh telah berubah menjadi dunia yang lebih besar. Berhati-hatilah untuk tidak jatuh ke dalamnya dan tidak akan pernah pulih. Yang lainnya sangat berhati-hati. Di alam semesta sebelumnya, mereka kurang lebih pernah mendengar rumor tentang mimpi Tuan Muda Ketujuh. Dapat dikatakan bahwa itu adalah hal yang paling aneh dan paling tidak masuk akal di alam semesta sebelumnya. Ada juga banyak rumor mengerikan tentang mimpi Tuan Muda Ketujuh, jadi mereka tidak bisa ceroboh. Banyak Qin Mu kecil menjulurkan kepalanya dari mimpi dan keluar satu demi satu untuk mengobati luka Dao si lumpuh. Semua orang memperhatikannya dengan saksama dan tidak dapat menahan rasa curiga. Orang tua itu menghela napas lega dan berkata, dia belum berkultivasi ke tingkat yang mengerikan itu, tidak perlu terlalu khawatir. Semua orang menghela napas lega. Zhu Santong berkata dengan suara rendah, monster tua, apakah rumor tentang mimpi Tuan Muda Ketujuh itu benar? Kudengar di zaman ke-12, ada seorang praktisi yang telah mencapai Dao yang telah memulai konferensi pemberantasan iblis dan berencana untuk membunuhnya, mengumpulkan sejumlah besar ahli. Gadis itu berbicara cepat, aku juga mendengar rumor itu. Saat itu, ketika Tuan Muda Ketujuh tiba dan banyak guru Tao yang hendak bergerak, mereka melihatnya tertidur. Kudengar bahwa para guru Tao yang berpartisipasi dalam pertemuan pembasmi iblis bahkan tidak dapat menemukan mayat mereka dan langsung dihabisi. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dulu aku ditekan oleh Tuan yang terhormat dan belum pernah mendengar rumor ini. Aku hanya tahu bahwa di eraku, pernah ada seseorang yang jatuh ke dalam mimpi Tuan Muda Ketujuh. Kemudian, dia terdiam, lalu beberapa saat kemudian dia berkata, orang itu keluar hidup-hidup, tapi bukan dia lagi. Ekspresinya menjadi aneh, ada juga jejak ketakutan dalam suaranya. Baik itu penampilannya, tubuhnya, roh primordialnya, atau bahkan ingatannya, semuanya telah berubah. Orang itu awalnya ingin membunuh Tuan Muda Ketujuh, tetapi setelah keluar dari mimpinya, dia sama sekali tidak mengenali Tuan Muda Ketujuh. Kemudian, mereka bahkan menjadi teman.
Rambut semua orang berdiri tegak. Wanita itu berkata dengan suara pelan, saya mendengar selama zaman ke-9 bahwa tempat di mana Tuan Muda ke-7 memasuki mimpinya adalah area terlarang terbesar di alam semesta. Itu juga merupakan area terlarang yang paling misterius dan menakutkan. Tidak seorang pun diizinkan untuk melangkah ke dalamnya, atau mereka tidak akan bisa kembali. Aku juga mendengar rumor ini di zaman ke-13. Gadis itu berkata dengan cepat. Su Santong terdiam sejenak, lalu berkata, aku juga pernah mendengarnya. Wanita tua itu mengangguk. Aku juga pernah mendengarnya. Orang tua itu mendesah dan berkata, aku juga pernah mendengarnya. Semua orang terdiam. Dari zaman ke-7 hingga ke-15, ada rumor tentang zona terlarang itu. Yang membuat mereka merasa takut adalah bahwa zona terlarang ini selalu ada. Bahkan telah selamat dari kehancuran dan kesengsaraan penciptaan di banyak alam semesta. Kita seharusnya senang karena kita bukan musuhnya. Su Santong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sulit untuk mengatakannya. Gadis itu tertawa. Saat pertama kali Tuan Muda ke-7 datang ke sini, kau dipotong-potong. Kau bahkan menyerangnya dan menghinanya. Su Santong langsung terdiam. Tiba-tiba, raut wajah lelaki tua itu berubah sedikit. Ia berkata dengan suara pelan, ada yang datang. Wanita tua, wanita itu, Su Santong, dan gadis itu langsung menjadi gugup. Tiba-tiba, langit menjadi cerah dan matahari muncul, tergantung di langit. Orang tua itu mendengus dan mengangkat kepalanya, yang agung. Langit berubah dan matahari lain muncul. Setelah itu, wajah Tuan Muda tertua berangsur-angsur menjadi jelas. Kedua matahari itu mundur dan menjadi dua mata di wajahnya. Semua orang tampak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Hampir semua orang di sini telah ditangkap oleh Tuan Muda Agung. Tuan Muda Agung bagaikan monster tua yang tidak punya pekerjaan. Sejak ia mengikuti Tuan Istana Miro, ia selalu mengawasi pasukan yang tidak melayani Istana Miro. Jika ia sedikit saja ceroboh, ia akan menangkap dan menekan mereka. Ada banyak sekali prasasti batu di hutan prasasti ini. Di setiap prasasti batu, ada orang yang telah mencapai dao di zaman prasejarah yang telah disegel dan ditekan. Ada banyak orang yang tidak dapat menahannya dan telah lama berubah menjadi abu di prasasti batu tersebut. Tuan Muda Agung-Agung masih khawatir. Sebelum Kinmu datang, dia bahkan telah menanam pohon daunnya di sini dan matanya telah berubah menjadi matahari di langit, mengawasinya siang dan malam. Dia tidak mengendur bahkan sehari pun. Baru ketika Kinmu datang terakhir kali dan menyingkap pohon dao ke-8 di sini, mereka tahu bahwa Tuan Muda Agung sebenarnya telah memata-matai mereka selama ini. Setelah itu, pohon dao dan mata agung-agung telah menghilang. Tidak tahu malu, teriak gadis itu ke arah langit. Jika kau punya nyali, datanglah dan lawan kakek Su 1 lawan 1. Su Santong berteriak dengan tegas. Di langit, wajah Grand Supreme tidak berekspresi dan sama sekali tidak menganggap serius hinaannya. Niat membunuh lelaki tua itu melonjak saat dia mengangkat kepalanya dan berkata, Yang Maha Tinggi, satu tanganmu mencapai langit, tetapi kamu tidak terkalahkan. Saat itu, kamu dan aku berada di level yang sama. Jika aku tidak mengambil inisiatif untuk ditekan olehmu, bagaimana mungkin kamu begitu kurang ajar di hadapanku? Pada saat ini, wajah sang penguasa langit semakin menunduk, seolah-olah dia sedang membungkuk untuk melihat mereka. Namun, tekanan seperti langit runtuh membuat kulit kepala mereka mati rasa. Mereka telah dipenjara terlalu lama, dan kekuatan kultivasi mereka tidak lagi sekuat sebelumnya. Seiring perkembangan situasi, sang penguasa menjadi semakin kuat. Sekarang, mereka tidak lagi layak menjadi lawan sang penguasa. Ketika tekanan ini mencapai puncaknya, beberapa dari mereka akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan hendak menyerang. Tiba-tiba, wajah sang pemimpin tertinggi menekan bagian atas hutan obelis. Kemudian, ia dengan cepat menyusut dan jatuh ke dalam hutan obelis. Wus, Su Santong adalah orang pertama yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terbang mundur. Dengan suara mendesing, dia memasuki sebuah obelis dan menjadi seseorang di dalam obelis tersebut. Su Santong berjuang di dalam obelis dan meraung, tetapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Sua-sua-sua, sinar cahaya melintas, dan gadis pelayan, nyonya, dan wanita tua itu terbang mundur satu demi satu. Mereka jatuh ke dalam obelis dan hanya bisa berjuang di bawah lempengan batu yang seperti cermin, tidak dapat melarikan diri. Tuan Muda tertua, Grand Supreme, berjalan dari hutan lempengan batu. Kinmu meletakkan lempengan batu di perahu emas untuk membawanya ke istana leluhur sehingga Grand Supreme tidak akan mampu menebus formasi di hutan lempengan batu. Namun, Grand Supreme seperti lempengan batu yang hilang. Dia jatuh ke hutan lempengan batu dan menebus formasi.
Orang tua itu sangat marah dan tubuhnya gemetar karena tekanan dari hutan prasasti batu. Dia ingin bergerak, tetapi tekanan dari hutan prasasti batu itu terlalu kuat, menyebabkan kultivasinya menghilang dan jalannya menjadi sunyi. Dia tidak bisa merasakan jalan yang hebat. Yang mulia, tidakkah kau berani bersaing denganku? Dia berdiri di depan Kinmu dengan mata merah darah dan mendesis. Monster tua Dongyang, saat kau mengambil inisiatif untuk ditekan olehku, kau bukan lagi tandinganku. Tuan muda tertua mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut mendorongnya. Orang tua itu bersiul dan menabrak sebuah obelis. Punggungnya sudah terbenam ke permukaan obelis, tetapi tangan dan kakinya menghalangi di luar. Dia berteriak dengan tegas, jika kau memiliki kemampuan, lawan aku sampai mati. Kemampuan macam apa yang bisa digunakan untuk menghadapi orang cacat? Grand Supreme dari Tuan Muda Sulung tidak berekspresi saat dia mengangkat telapak tangannya. Dengan suara ledakan, kaki dan lengan lelaki tua itu, Dongyang, tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan dipaksa masuk ke monumen batu untuk disegel. Kelima orang itu berdiri di belakang cermin monumen batu dan menyaksikan Sang Maha Agung semakin dekat dengan Kinmu. Wajah mereka dipenuhi kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Tidak mudah bagi si cacat untuk memiliki harapan untuk bangkit kembali, tetapi kedatangan Sang Agung-Agung telah menghancurkan harapan ini. Tuan muda tertua datang di depan Kinmu, dan kultivasinya juga ditekan oleh seluruh hutan obelis. Alam mimpi perlahan menghilang. Dia membuka matanya. Kakak senior, bukankah kakak senior mengatakan bahwa Anda tidak memihak dan tidak bias terhadap saya, ketiga, atau keempat? Mengapa Anda masih muncul untuk menghentikan saya hari ini? Tuan muda tertua, Sang Agung-Agung, duduk di depannya, dan tatapannya melewatinya dan tertuju pada si cacat dan peti mati. Aku tidak akan memihak padamu atau mereka. Namun, kau seharusnya tidak mencoba menghidupkan kembali Tuan Tiandu. Kinmu bingung dan berkata, kakak senior, tolong beri aku pencerahan. Guru membunuh Guru Tiandu tanpa ada rasa egois. Itu adalah tindakan Guru Tiandu. Dao Agung Langit dan Bumi adalah artefak publik yang tidak memihak. Dao tidak memihak Anda hanya karena Anda seorang praktisi Dao, dan tidak mengabaikan Anda hanya karena Anda tidak dikenal. Namun, ketika Tiandu membuka langit, ia membuat artefak publik seperti Dao menjadi artefak pribadi. Maha Agung berkata dengan tenang, kau belum pernah ke zaman ketujuh dan tidak tahu situasi zaman ketujuh, jadi wajar saja jika kau bersimpati dengan penguasa ibu kota surga. Pada zaman ketujuh, setelah ibu kota surga membuka langit dan bumi, Dao Agung menjadi milik pribadi dan menjadi milik orang-orang ibu kota surga yang membuka surga. Orang-orang ibu kota surga harus mengolah Dao mereka saat ini. Dan orang-orang ibu kota surga dapat mengendalikan Dao Agung langit dan bumi dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Tidak sedikit orang yang melakukan apapun yang mereka inginkan. Kinmu mengangkat alisnya dan berkata, dendam antara guru dan penguasa kota surga dipicu oleh Pak Tua Wuya. Mengenai bagaimana gelar penghujat muncul, kakak senior tertinggi seharusnya lebih jelas daripada aku. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Guru itu makhluk seperti apa? Pengaruh Pak Tua Wuya padanya terbatas. Paling-paling, dia hanya bisa membantunya menegaskan pikirannya sendiri. Pak Tua Wuya terlalu menghargai dirinya sendiri, tetapi di hati guru, dia tidak begitu penting. Guru muda Agung-Agung berkata dengan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, ada berbagai macam ajaran di ibu kota surga, dan ada banyak orang yang moralnya rusak. Orang-orang yang membelah surga dapat merebut Dao Agung mereka, dan dengan suka dan tidak suka mereka dapat mengambil kultivasi pahit orang lain dan menganugerahkan kultivasi mereka kepada orang lain sesuka mereka. Seluruh sejarah zaman ketujuh berantakan, dan tidak ada orang lain yang mencapai Dao. Guru pergi untuk berunding dengan guru ibu kota surga dan membujuknya 3 kali. Saya mengikutinya ke samping 3 kali. Kinmu mengerutkan kening. Dia tidak tahu banyak tentang dendam antara ibu kota surga dan istana Miluo. Sekarang setelah dia mendengar sejarahnya dari Yang Maha Tinggi, dia menyadari bahwa itu jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Guru datang ke ibu kota surga 3 kali untuk berkunjung. Ia datang untuk berdiskusi dan meminta nasihat dari sesama penganut Tao, dengan harapan dapat meyakinkan guru ibu kota surga untuk melepaskan ide awalnya. Namun, ketika guru datang ke ibu kota surga, yang ia terima adalah ejekan dari mereka yang telah membelah surga. Yang ia lihat adalah mata yang dingin dan mata yang putih. Guru muda agung bertanya, Guru, keberadaan macam apa itu? Dia telah mencapai Dao di ion pertama, dan di 5 ion alam semesta berikutnya, Guru mengambil inisiatif untuk memasuki dunia, memberikan pengetahuan dan ajaran, membuka forum dan memberikan ceramah. Dia berharap untuk memiliki lebih banyak rekan Taois. Siapa di ibu kota surga yang tidak menerima anugerah guru untuk berkultivasi di masa depan?
Namun, orang banyak yang membelah surga berani mempermalukan guru. Guru memperlakukan semua jenis provokasi seperti tidak ada apa-apanya dan tidak peduli. Itu hanya 3 kunjungan, tetapi guru dari ibu kota surga menolak guru. Kinmu menatap orang cacat di sampingnya dan sedikit mengernyit. Guru tidak memiliki niat membunuh saat itu, tetapi kemudian, zaman ke-7 menunjukkan tanda-tanda runtuh. Alam semesta zaman ke-7 telah disiksa oleh ibu kota surga hingga berada di ambang kehancuran. Pada saat itu, guru melihat surga membuka masa di ibu kota surga dan bersiap untuk membuka surga sekali lagi. Mahaguru berkata, pada saat itu, guru akhirnya memutuskan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di era ke-8. Dia mengasingkan diri selama ribuan tahun. Setelah dia keluar dari pengasingan, guru membunuh penguasa ibu kota surga dan memerintahkan saya untuk mengubur mayatnya di sini. Mahaguru mengerutkan bibirnya, dia berkata, guru tidak melakukan ini secara ekstrim. Jika dia melakukannya, penghujat bernama Ling itu tidak akan mampu menyelamatkan roh primordial ibu kota surga. Guru masih meninggalkan kesempatan bagi guru Tiandu untuk menjadi Taiyi dari zaman ke-17. Lebih jauh, guru bahkan mengirim Taiyi ke kehancuran zaman ke-4, memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Bolehkah saya bertanya, siapa di dunia ini yang memiliki pikiran yang begitu luas? Kinmu terdiam, dia tidak memiliki pikiran yang luas. Jika itu dia pasti akan membasmi akar masalahnya dan tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada Tuan Tiandu. Guru tertinggi tidak memiliki pikiran seluas itu. Oleh karena itu, setelah kematian Master Hati Dao Istana Miluo, sang guru agung menekan Taiyi. Ia memenjarakan Taiyi di aula tertinggi dan menekannya dengan peti mati pemakaman Dao. Satu-satunya orang yang memiliki keluasan pikiran seperti itu adalah penguasa Istana Miluo, orang yang dipanggil guru oleh banyak orang. Aku tidak mempersulitmu saat kau menyelamatkan Taiyi. Aku mengizinkanmu menyelamatkan Taiyi. Lagi pula, guru memberinya kesempatan dan aku tidak bisa merebutnya. Grand Supreme yang Master terdiam sejenak sebelum berkata, kau ingin menyelamatkan Tiandu agar Taiyi dan Tiandu bisa menjadi satu, jadi aku tidak akan mengizinkannya. Chaos, aku tidak akan bertarung denganmu. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Kinmu menenangkan diri dan membungkuk. Kakak senior, silakan bertanya. Luka-luka Tiandu telah sembuh, dan Taiyi telah menyatu dengan Tiandu, menghidupkan kembali Master Tiandu. Sudahkah kau memikirkan konsekuensinya? Taisang berkata, kota Tiandu sudah mati tetapi tidak kaku. Saat itu, faksi langit yang membelah tersembunyi dalam sejarah, tersembunyi di sudut yang gelap. Ketika Master Tiandu bangkit kembali, dia mengangkat lengannya dan berseru. Ini bukan pertempuran antara kamu, Ling Xiao, dan Zi Xiao, tetapi pertempuran antara Istana Miluo dan kota Tiandu. Tanpa seorang guru, tidak ada yang bisa menekan Master Tiandu, dan tidak ada yang bisa menekan kota Tiandu. Epok ke-17 kamu, apakah kamu siap menyambut transformasi ibu kota langit yang membuka langit? Kinmu menggigil beberapa kali dan rambutnya berdiri tegak. Grand Supreme berdiri dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke prasasti batu di hutan Obelis. Para praktisi Dao yang ditekan di prasasti batu ini semuanya adalah orang-orang yang sangat kejam dan jahat. Setiap dari mereka memiliki alasan untuk ditekan di sini. Ini termasuk Sang Jun yang kau selamatkan, monster tua Dong Yang, dan bahkan Su Santong. Tidak ada yang tidak bersalah. Tatapannya tertuju pada orang cacat di belakang Kinmu. Dia sama. Kinmu berdiri dan melihat si lumpuh di peti mati perubahan tertinggi dan ranjang sakit. Dia merasa sulit untuk membuat keputusan. Tujuh tua, kau tak bisa mengendalikan Tuan Ibu Kota Surga, dan kau juga tak bisa mengendalikan Ibu Kota Surga. Sosok Grand Supreme perlahan-lahan naik semakin tinggi, perlahan-lahan menyatu dengan langit di zona terlarang ini. Suaranya datang dari balik langit, jika kau melepaskannya, kau akan melepaskan monster yang akan menghancurkan seluruh alam semesta. Ambil keputusan sendiri. Sosoknya menghilang, dan kekuatan penekan yang mengerikan juga lenyap tanpa jejak. Tidak lama kemudian, monster tua Dong Yang, Su Santong, dan yang lainnya keluar dari Obelis. Mereka melihat Kinmu berjalan di sekitar peti mati perubahan besar dan lumpuh. Dia linglung dan tampaknya telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Aku masih belum menjadi Tuan Muda ke-7. Mereka mendengar Kinmu bergumam pada dirinya sendiri, jika aku menjadi Tuan Muda ke-7, aku tidak akan punya begitu banyak kekhawatiran. Setelah beberapa lama, Kinmu berhenti dan mengambil peti uang receh sebelum berbalik untuk pergi. Tuan Muda ke-7. Gadis itu berteriak keras, suaranya dipenuhi keraguan. Kinmu melambaikan tangan kanannya, dia menghilang ke dalam hutan Obelis, aku masih bukan Tuan Muda ke-7. Tuan Muda ke-7 tidak akan bergantung pada siapapun. Mulai sekarang,
Aku telah memutuskan untuk mengandalkan kekuatanku sendiri. Semua orang, ketika aku dapat membedakan yang benar dari yang salah dan mengendalikan situasi di masa depan, kita akan bertemu lagi. Pengadilan Leluhur, Kota Yujing. Tanpa Pak Tua Wuya yang mencuri energi pengorbanan darah, kedatangan para praktisi Istana Miluo menjadi jauh lebih cepat. Tidak lagi seperti sebelumnya, di mana butuh waktu beberapa tahun untuk tiba. Ketika Dewa Langit Yue, Dewa Langit Anda, Kaisar Xuanwu, Lang di sini, Su Shenghua, Lan Yutian, dan Jiang Baigui tiba, mereka melihat bahwa 200.000 prajurit yang tersisa dari Istana Langit dipimpin oleh Permaisuri, Kaisar Langit Hao, dan Kepala Istana Huan, mereka menjaga tempat ini. Di luar ibu kota Giok, tempatnya sunyi dan tandus. Angin dingin dan panas bertiup di kota, menyebabkan pohon-pohon dao layu dan hutan-hutan menjadi jarang. Kadang-kadang, angin dingin dan panas bertiup keluar dari kota yang paling suci dan kuno ini, menyebabkan kerusakan besar di sekitarnya. Saat kedua kaisar kura-kura hitam itu mendarat, kedua dewa kuno itu mendongak dan melihat bahwa hukum Dao Agung kuno sedang beroperasi. Di masa lalu, gelombang energi murni dan mengerikan melonjak dan terjalin, membentuk sosok di belakang 200.000 dewa dan iblis pengadilan surgawi, itu membentuk sosok seorang praktisi Dao. Praktisi Dao itu kuno dan kuat. Kali ini, kecepatan pertukaran massa dan energi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tubuh dan roh primordial praktisi Dao itu terbentuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di masa lalu, butuh 7 hingga 8 tahun bagi eksistensi tingkat Master Aula untuk turun. Namun dengan kecepatan saat ini, paling lama setengah bulan, seorang praktisi Dao akan turun. Kura-kura hitam dan kura-kura hitam saling menatap dalam diam. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri, tetapi mereka tetap mengerahkan kekuatan sihir mereka dan membimbing tanah leluhur mereka untuk turun dari balik surga. Mereka, suami istri, adalah salah satu dari sedikit dewa kuno di dunia ini. Jika mereka tewas dalam pertempuran ini, maka hanya Tai Yi dan Tai Chi yang akan tersisa sebagai dewa kuno. Saat tanah leluhur kura-kura hitam semakin dekat, kekuatan kedua dewa kuno juga meningkat pesat. Tiba-tiba, Permaisuri berteriak dan jurang besar yang dalam turun. Jurang itu muncul di depan bulan yang mulia dan yang lainnya dan melahap semua yang ada di langit berbintang, menyebabkan bintang-bintang jatuh ke dalam jurang besar. Lubang pembuangan Grid Abyss berdiri di antara langit dan bumi, menghalangi jalan sang rembulan dan yang lainnya. Raja Surgawi Haotian berteriak dan kibawaan melesat ke langit, menembus 35 lapisan ruang hampa. Kemudian, 72 istana di 36 istana surgawi terbuka, membentuk-bentuk 10.000 roda surgawi, memotong ruang hampa pamungkas. Dia mencoba menggunakan kekuatannya untuk membentuk Dao, menanamkan Dao Agungnya ke dalam ruang hampa tertinggi dan mengolah kembali Al-Heaven Agung. Tiba-tiba, alunan musik sitar terdengar. Dewa Yue yang sangat agung memainkan sitar. Istana surgawi milik Raja Surgawi Haotian baru saja menerobos ke dalam ruang hampa terakhir ketika tiba-tiba dihantam oleh alunan musik sitar. Pada saat ini, Hallmaster Huan tertawa pelan dan pohon Dao bangkit dari tanah untuk melindungi Istana Surgawi Raja Surgawi Haotian dan menghalangi alunan sitar Yue. Hal ini memungkinkan Istana Surgawi Raja Surgawi Haotian memasuki ruang hampa terakhir dengan lancar. Lan Yutian dan Su Shenghua melangkah maju pada saat yang sama, dan pohon dunia muncul dari masing-masing pohon. Mereka berakar di jurang besar reruntuhan yang kembali dan menstabilkan kekuatannya yang mengerikan. Akar kedua pohon dunia itu meluas, menyegel pintu masuk ke jurang besar. Dua kaisar kura-kura hitam, Kaisar Surgawi Yu, Lang Bao, dan Jiang Baigui maju dan mendatangi dua pohon dunia. Pakaian Kaisar Surgawi Yue berkibar tertiup angin, dan tubuhnya berkelebat. Dia mendarat di pohon dunia, dan 36 lapisan kekosongan ekstrim yang di bawah surga meledak, memungkinkan semua orang memasuki wilayahnya. Domain kehampaan ekstrim yang dimilikinya agak mirip dengan domain harta karun ilahi Kinmu. Berdiri di sana, dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya. Seni ilahi musuh tampaknya tidak memiliki rahasia untuk dibicarakan, tidak peduli dari arah mana mereka menyerang, mereka akan saling berhadapan dan dapat dengan mudah dilawan. Akan tetapi, wilayah kekuasaannya berbeda dengan wilayah kekuasaan harta karun suci Kinmu. Di wilayah kekuasaan Yang Mulia Yue dapat melipat ruang dan memungkinkan banyak diri muncul di wilayah tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Kinmu. Bunuh. Kaisar Surgawi Langit Luas berkata dengan suara rendah. Pasukan Agung Pengadilan Surgawi menyerbu seperti gelombang pasang, menyerbu ke arah dua pohon dunia. Pada saat itu, tidak ada satu pihak pun yang bisa berkata apa-apa. Mereka segera menjalankan semua metode mereka dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka.
Kura-kura hitam dan Kaisar bela diri meraung dan mengaktifkan rawa besar. Seketika, mereka berdua bergabung menjadi seekor binatang raksasa, kura-kura hitam, dan menyerbu ke dalam pasukan dewa dan iblis yang berkekuatan 200.000 orang. Kura-kura hitam dan ular yang terbang tinggi itu membunuh ke segala arah. Kemanapun mereka pergi, ada darah dan daging yang berceceran. Pengadilan surgawi hanya memiliki 200.000 dewa dan iblis yang tersisa. Namun, mereka yang mampu bertahan sampai sekarang adalah para elit di antara para elit. Di antara mereka, ada beberapa yang berada di alam tahta. Mereka bersembunyi di antara pasukan yang kacau, menyebabkan kura-kura hitam dan Kaisar bela diri terluka parah saat mereka bentrok. Meskipun ada banyak dewa dan iblis yang bertahan hidup di pengadilan surga, mereka berasal dari pasukan yang berbeda. Pasukan yang berbeda memiliki formasi yang berbeda dan memiliki spesialisasi dalam kemampuan yang berbeda, sehingga sulit untuk mengatur mereka. Oleh karena itu, keadaan menjadi sangat kacau. Setelah diserang oleh kedua kaisar itu, mereka langsung menderita banyak korban. Kedua kaisar itu menghalangi pasukan dewa dan iblis dari pengadilan surga. Kura-kura hitam yang merupakan kaisar hitam menginjak-injak pasukan lainnya. Ular yang terbang tinggi yang merupakan Kaisar bela diri mengubah bentuknya di udara, membunuh para ahli kerajaan tahta yang tersembunyi di pasukan yang kacau. Itu tak terkalahkan. Mereka adalah dewa-dewa kuno terkuat yang disembah oleh klan Yu dari klan pencipta. Mereka telah mengalami berbagai macam pertempuran di tanah liar yang tak terlupakan. Bahkan jika mereka terluka, mereka tidak peduli sama sekali. Tiba-tiba, sekitar 20 tahta kaisar yang tersisa di pasukan pengadilan surgawi membentuk formasi dan mengepung Kaisar bela diri di pasukan yang kacau. Formasi itu meletus, dan dengan satu serangan, Kaisar bela diri jatuh dari punggung Kaisar Xuan. 20 orang penguasa tahta itu sangat gembira. Tepat saat mereka hendak mengambil nyawa Kaisar bela diri, dunia tiba-tiba berubah. Segala macam fenomena aneh tiba-tiba muncul di depan mata mereka, dan mereka jatuh ke dalam lapisan ilusi. Mata vertikal Lang Bao di glabelanya terbuka dan melayang ke kepala Kaisar Xuan. Dia memvisualisasikan dengan indera spiritualnya, dan segera, segala macam senjata ilahi terbang keluar dari tubuh 20-an penguasa tahta. Tubuh 20 tahta Kaisar bergetar hebat. Senjata-senjata dewa meledak dari tubuh mereka satu demi satu dan merusak tubuh dan roh primordial mereka. Pasukan pengadilan surga menyerbu dan semuanya membeku di tempat. Pasir hitam keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidung mereka. Mereka berubah menjadi mayat tanpa jiwa dan mempertahankan postur menyerang mereka. Kapal-kapal kertas berlayar keluar dari tengah alis mereka. Di setiap kapal kertas ada seorang pembawa pesan kematian yang membawa lentera. Celestial Master Yu terbang di atas kapal kertas. Dengan goyangan tubuhnya, semua kapal kertas dan pembawa pesan kematian berkumpul bersamanya. Dengan teriakan keras, tubuhnya dengan cepat menjadi lebih muda dan berubah menjadi seorang pemuda. Roh primordial di belakangnya sangat besar. Dia memegang lentera dan sebuah lubang cahaya bersinar di wajah permaisuri. Sang ratu bergegas mendekat. Ketika cahaya lenteranya menyinarinya, roh primordial dalam tubuhnya menjerit keras dan hampir terlempar keluar dari tubuhnya. Kamu belum mencapai Dao dan kamu berani bersikap kurang ajar padaku. Sang permaisuri terkekeh dan bergegas mendekat. Kaisar Xuan segera berubah menjadi kura-kura berkepala naga dengan tubuh manusia. Ia menangkis serangan itu dengan kuat dan sang kaisar bela diri berubah menjadi ular yang melilit tubuhnya. Ia menyerang dengan berani. Pada saat yang sama, Lang Bao mengaktifkan indera ketuhanannya yang tak tertandingi. Roh primordial yang mulia surgawi Yu mengaktifkan Dao reinkarnasi dan domain roh primordial Yudu yang tak tertandingi. Mereka menyerang permaisuri bersama-sama. Ledakan, suara berdenyut yang sangat mengerikan terdengar. Serangan semua orang seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Baik itu kesadaran jiwa Lang Bao yang tak tertandingi, domain roh primordial yang tak tertandingi milik Heavenly Venerate Yu, atau serangan gabungan dari dua kaisar kura-kura hitam, tidak satu pun dari mereka yang efektif. Semua orang kehilangan pijakan dan jatuh ke arah permaisuri. Kaisar bela diri Xuan adalah yang pertama menanggung beban serangan itu. Dengan lambaian tangan permaisuri, dia terpotong menjadi dua bagian, dan tubuhnya langsung hancur. Batu suci awal mutlak di dahi Lang Bao meledak. Darah menetes dari sudut mulutnya. Tubuh yang mulia surgawi langsung terbakar dan berubah menjadi abu oleh panas. Tepat saat sang ratu hendak membunuh mereka berempat, dua akar pohon dunia menusuk ke dalam tubuhnya. Sang ratu berjuang melepaskan diri dari akar pohon dunia. Su Senghua dan Lan Yutian berjalan mendekat dan berdiri di depannya. Dua Langjunku, saat itu, aku tergila-gila pada kalian berdua.
Celestial Mastermu mengirim kalian untuk berurusan denganku, sungguh licik. Permaisuri mengalihkan pandangannya ke wajah Lan Yutian dan Su Senghua dan berkata dengan acuh tak acuh, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu, tapi aku tidak punya pilihan selain mengirim kalian berdua lanjut dalam perjalanan. Tubuhnya berputar dan ruang angkasa runtuh. Bahkan langit dan bumi istana leluhur pun terdistorsi. Domain Void tertinggi milik Celestial Master Yue tidak dapat dipertahankan, dan dia menyerang Lan Yutian dan Su Senghua pada saat yang bersamaan. Jalan Dao di lubang pembuangan ini sekuat ini. Ibu, tiba-tiba, Xie Wuqi berdiri dari tumpukan mayat dan berdiri di depan Lan Yutian dan Su Senghua. Permaisuri terkejut, ia segera berhenti dan menatap putranya. Roh primordial yang mulia surgawi Yu muncul di belakang Xie Wuqi, dan Kaisar Lang serta Kaisar Xuanwu segera keluar dari kendali lubang pembuangan. Su Senghua dan Lan Yutian menyerang pada saat yang sama. Semua jenis dao, keterampilan, dan seni ilahi mendarat pada permaisuri. Permaisuri terkejut dan terluka parah oleh mereka berdua. Dia jatuh ke tanah. Permaisuri, jika kau berhenti, kau bisa pergi bersama Xie Wuqi. Yang mulia di surga, Anda berseru, Anda tinggal di jurang besar Sinhole. Tidak seorang pun akan mengganggu Anda dan putra Anda. Xie Wuqi menatap permaisuri yang terluka parah dan melangkah maju untuk datang ke sisinya, dia membantunya berdiri. Ibu, pengadilan surgawi sudah tamat, kekuatan di dunia tidak ada hubungannya dengan kita. Pertempuran antara Istana Miluo dan perdamaian abadi tidak ada hubungannya dengan kita, jadi lebih baik bagi kita untuk hidup dalam pengasingan dan menjalani kehidupan yang biasa. Dunia ini bukan lagi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Permaisuri mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Xie Wuqi tidak lagi dalam keadaan gila tetapi telah mendapatkan kembali kesadarannya. Mungkin Yang Mulia yang telah membantunya memulihkan jiwanya. Kamu adalah darah dagingku, orang yang paling aku khawatirkan. Permaisuri meneteskan air mata dan mengangkat tangannya untuk membelai wajahnya. Senyum muncul di wajah Xie Wuqi, selama bertahun-tahun, aku telah menahan api karma yang aku ciptakan di Yudu. Aku sudah memahaminya. Jadi bagaimana jika aku menjadi kaisar surgawi? Kita mungkin juga tidak bahagia. Permaisuri tiba-tiba mengaktifkan kemampuan ilahi lubang pembuangan. Lubang pembuangan Great Abyss terbelah dan mematahkan akar dua pohon dunia, Lan Yutian dan Su Senghua. Senyum di wajah Xie Wuqi membeku. Tiba-tiba, tubuh fisik dan roh primordialnya runtuh dan jatuh ke dalam jurang besar, berubah menjadi abu. Kamu juga satu-satunya kelemahan permaisuri. Sang ratu memejamkan mata dan bergumam, kalau begitu, kembalilah ke tubuh ratu. Melahirkanmu adalah sebuah kesalahan tersendiri. Dia membuka matanya dan berkata dengan suara rendah, sekarang, aku tidak lagi memiliki kelemahan. Di jurang besar di lubang pembuangan, laut kekacauan tiba-tiba meletus. Cahaya melonjak dan bunga teratai kembar perlahan bangkit. Kedua bunga itu menyatu dan berubah menjadi satu. Su Senghua dan Lan Yutian mengangkat kepala mereka dan melihat cahaya yang menerobos langit istana leluhur. Pohon dunia mereka bergoyang tak menentu. Di dalam lubang pembuangan, cabang dan akar pohon dunia terus-menerus hancur. Sang ratu telah memusnahkan semua kerabatnya dan akhirnya membiarkan jalannya menuju lubang pembuangan mengambil langkah maju yang lebih jauh. Bunga teratai miliknya menyatu membentuk singgasana teratai. Bisakah kita selamat dari pertempuran ini? Su Senghua bertanya dengan suara rendah dan ekspresi serius. Tidak harus, Lan Yutian berkata dengan tenang, saat ini, aku ingin menjadi penguasa surgawi kerajaan. Tiba-tiba dia mengangkat kaki kirinya dan menghentakkan kakinya dengan keras. Tiba-tiba dia mengangkat kaki kanannya lagi dan menurunkan tubuhnya. Kakinya menginjak tanah istana leluhur sambil berteriak, domain dao istana leluhur. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar. Tubuhnya menggembung, dan lapisan domain dao istana leluhur meledak keluar. Pada saat ini, kekanak-kanakan di wajahnya menghilang, dan ketegasan unik dari Celestial Master Yu muncul. Lan Yutian meraung. Di domain dao pengadilan leluhur, 5 urat mineral tertinggi menonjol keluar dengan gila-gilaan, mengelilingi pohon dunia. Lan Yutian melompat dan menyerbu ke arah permaisuri. Lan Yutian menyerbu ke wilayah kekuasaan permaisuri dengan satu langkah. Itu adalah wilayah kekuasaan mengerikan yang dibentuk oleh dao lubang pembuangan. Segala sesuatu di sekitarnya jatuh ke wilayah kekuasaan permaisuri. Benua, gunung, bahkan gunung ilahi istana leluhur terus hancur saat jatuh. Yang mengerikan adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit juga ikut jatuh. Saat bintang-bintang dan semua benda jatuh, samar-samar terlihat bahwa wilayah kekuasaan permaisuri terbagi menjadi 36 tahap. Tahap pertama hingga tahap ke-8 hanyalah kejatuhan sederhana, tahap ke-9 hingga ke-16 hancur berkeping-keping.
Tahap ke-17 hingga ke-24 adalah keheningan panas. Bahkan Dao Agung akan hancur menjadi keheningan panas. Pada tahap ke-25, bahkan cahaya pun tidak dapat keluar. Semua materi diubah menjadi ki yang kacau di dalam. Ketika mereka mencapai singgasana teratai Sang Ratu, semuanya berubah menjadi kekacauan. Teratai melesat keluar dari polong teratai di singgasana teratai dan terhubung ke Sang Ratu, menjadi basis kultivasi Sang Ratu. Ini adalah jalan yang lengkap untuk kembali ke reruntuhan. Sejak zaman alam semesta pertama, hanya ada satu orang yang telah berkultivasi kembali ke reruntuhan untuk menjadi seorang Dao, dan itu adalah Tuan Muda kedua Wuji. Dan sekarang, ada satu orang lagi, dan itu adalah Permaisuri. Setelah dia melahap Siewuki, sisa-sisa kasih sayang kekeluargaan telah lenyap dan dia akhirnya menjadi dewi sejati yang kembali ke reruntuhan. Jauh sebelum Permaisuri menjadi seorang Dao, dia telah mengetahui batasan-batasan yang dikenakan kasih sayang keluarga padanya. Saat itu, dia tiba-tiba merasa bahwa kasih sayang ibu dan anak antara dirinya dan Siewuki begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya. Dia tidak sabar untuk melihat putranya, itulah sebabnya dia datang ke kedamaian abadi untuk melihat Siewuki. Kasih sayang ibu dan anak ini tampak sangat normal, tetapi bagi Dewi Lubang Pembuangan, itu adalah emosi yang sama sekali tidak ia butuhkan. Sejak saat itu, dia menyadari bahwa jika dia ingin melangkah maju, dia harus menghapus emosi ini. Yu Tianzun mengundang Siewuki, dengan maksud agar dia dan Siewuki pensiun bersama dan menikmati kebahagiaan keluarga. Namun, dia membuat Permaisuri mengambil keputusan. Dengan langkah ini, sang Permaisuri tidak akan memiliki kelemahan lagi. Yu Tianzun, Kaisar Xuanwu, dan Lang Bao adalah orang-orang yang paling dekat dengannya. Ketika hati Dao Permaisuri disempurnakan, mereka berempat jatuh ke dalam wilayah lubang pembuangannya, jatuh dari lapisan terluar ke lapisan dalam. Meskipun mereka adalah orang-orang terkuat di dunia, mereka tidak dapat menahan kekuatan lubang pembuangan. Dalam sekejap mata, mereka telah jatuh ke level ke-16 dari domain lubang pembuangan. Begitu mereka mencapai level ke-17, bahkan praktisi Dao tidak bisa terbang keluar. Mereka hanya bisa jatuh tak terelakkan ke arah Permaisuri. Teknik Dao mereka hancur dan berubah menjadi kekacauan, menjadi makanan bagi lubang pembuangan. Keempatnya mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Kedua kaisar kura-kura hitam itu sama-sama terluka. Di antara mereka, kaisar bela diri pertama kali terluka oleh serangan gabungan para ahli tahta kaisar istana surgawi. Setelah itu, ia terluka parah oleh Permaisuri. Luka-lukanya lebih serius dan ia menjadi mata rantai terlemah, ia adalah yang pertama jatuh ke level ke-17. Kaisar kura-kura hitam mengulurkan tangannya dan menarik istrinya dengan sekuat tenaga. Dia mengumpulkan semua yuan kinya dan memobilisasi tanah leluhurnya dalam upaya untuk terbang keluar. Rawa besar Xuanwu terbang dan mendarat di kakinya. Namun, bahkan tanah suci yang paling terkenal ini telah runtuh ke dalam lubang pembuangan saat ini. Keruntuhan semacam ini adalah keruntuhan Dao besar. Melepaskan. Kaisar bela diri berjuang sekuat tenaga, tetapi Kaisar Xuan menolak untuk melepaskannya. Kaisar bela diri sangat marah dan berkata dengan tegas, "Aku sudah muak denganmu. Lepaskan dan kau akan terbebas dariku. Aku akan memukulmu setiap hari. Tanpaku, kau akan bebas." Kaisar Xuan menolak untuk melepaskannya. Ia tersenyum dan berkata, "Kau dan aku dilahirkan bersama. Setelah kau mati, tidak akan ada lagi Xuanwu." Kaisar bela diri sangat marah. Dia melebarkan sayapnya yang membara dan menebas pergelangan tangan yang dipegang Kaisar Xuan. Kaisar Xuan mengulurkan tangannya yang lain untuk menangkis serangan itu. Telapak tangannya langsung terpotong. Sang kaisar bela diri berteriak, "Dulu aku pernah mengalahkanmu." Ledakan. Rawa kura-kura hitam besar tiba-tiba terbelah dan jatuh ke dalam domain lubang pembuangan ke-17. Tanah suci yang melahirkan dua Kaisar Xuanwu tertiup oleh angin panas dan sunyi. Tanah itu segera terbakar dan hancur menjadi partikel-partikel terkecil. Kaisar Xuanwu tidak bisa tinggal diam. Dia mengikuti rawa besar dan mengejar lubang pembuangan ke-17. Dia menggunakan satu lengannya untuk memeluk Kaisar bela diri. Suami istri itu terbakar hebat di udara yang panas dan tenang dan jatuh semakin dalam ke wilayah kekuasaan. Kaisar bela diri bersandar di dadanya. Kaisar Xuanwu menikmati kehangatan yang langka ini dan berkata dengan suara rendah, "Saya telah melakukan ramalan. Perjalanan ini bagus. Itu mendebarkan tetapi tidak berbahaya. Kapan ramalanmu pernah akurat?" Kaisar bela diri tersenyum dan berkata, "Untungnya, Ming pergi ke surga selatan. Dia aman sekarang." Pada saat ini, roh primordial yang tak tertandingi dari Yang Mulia Surgawi mengulurkan tangan besar dari belakang dan meraih mereka berdua.
Dia menarik mereka keluar dengan sekuat tenaga dan berkata dengan keras, "Pasangan yang berbudi luhur, ikutlah denganku untuk memobilisasi kekuatan Dharma kalian untuk melawan domain permaisuri." Lang Zhen terbang mendekat. Domain indera ilahi cakrawala ke-35 meletus dan mencoba memotong domain lubang pembuangan. Namun, domainnya bertabrakan dengan domain permaisuri sedikit dan runtuh dengan sendirinya. Domain yudu milik supremasi Yutian juga runtuh hanya dengan satu sentuhan. Telapak tangan roh primordialnya mencapai domain lubang pembuangan ke-17. Roh primordialnya tidak dapat menstabilkan dirinya sendiri dan jatuh semakin dalam ke domain tersebut. Tak satu pun dari 4 penguasa surgawi tingkat atas mampu menandingi wilayah kekuasaan permaisuri. Wilayah kekuasaan permaisuri telah lengkap, dan dia praktis tak terkalahkan. Lang Zhou juga jatuh ke lubang pembuangan ke-17. Berpikir kembali ke kehidupan masa lalunya, ketika teknik mistiknya tiba-tiba rusak, segala macam emosi muncul di hatinya. Untuk sesaat, pikirannya kacau. Pakaiannya berkibar saat sosoknya jatuh ke dalam lubang pembuangan. Dia mengeluarkan sebuah lukisan yang menggambarkan dirinya yang lain. Lukisan itu terbakar karena panas dan berubah menjadi ketiadaan. "Kurasa aku takkan mampu menjadi orang yang ada dalam lukisan itu," hatinya muram. Tiba-tiba, sebuah kapal emas melesat mendekat. Ada sebuah obelis besar di atas kapal emas itu. Dengan suara gemuruh, obelis itu terbang melewatinya dan menabrak sang permaisuri. Permaisuri menghadapi kapal emas itu dengan kedua tangannya dan dipukul mundur berulang kali oleh kapal emas itu. Tugu di kapal emas itu tiba-tiba bersinar terang. Rune kekacauan primordial yang terkandung dalam tugu yang disempurnakan oleh tuan muda tertua itu meledak, menekan kekuatan sihir dan dao agung permaisuri untuk sesaat. Yu Tianzun dan Xuan Wu Tianzun segera melarikan diri dan memanfaatkan kesempatan untuk keluar dari wilayah lubang pembuangan permaisuri. Lang Bao juga memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dan berbalik untuk melihat. Dia melihat sang permaisuri menyerbu ke atas kapal emas, mengangkat obelis, dan melemparkannya ke dalam jurang besar. Dia sangat ganas. "Lukisan saya." Lang Bao menenangkan pikirannya dan mengaktifkan teknik mistiknya. Ia berbalik dan menyerang Kaisar Surgawi Hao bersama dengan guru Surgawi Yu dan yang lainnya, mengabaikan perasaannya yang sekilas. Pada saat yang sama, Lan Yutian bergegas dan mendarat di kapal emas dengan bunyi dentuman. Pohon dunia meraung dan mengembang, dan lapisan domain dao istana leluhur dan domain lubang pembuangan saling berpotongan. Mereka bertabrakan satu sama lain, saling menekan, dan saling memusnahkan. Permaisuri dan Lan Yutian mendarat di dek kapal emas. Keduanya tidak berhenti, dan dalam sekejap, ribuan kemampuan ilahi yang berbeda bertabrakan. Kaisar Surgawi, sang ratu diserang oleh ratusan kekuatan ilahi berturut-turut. Ia terhuyung dan buru-buru menstabilkan dirinya. Ia mengangkat kepalanya karena terkejut dan menatap pemuda itu. Pada saat ini, Lan Yutian memang telah kembali ke sikap dan perilaku Kaisar Surgawi. Dia tenang, cerdas, dan anggun. Dia tak tertandingi di generasinya dan tidak lagi semuda dan selembut Lan Yutian. "Kau telah menjadi penguasa langit kerajaan lagi." Permaisuri itu seperti lubang pembuangan. Kemampuan ilahi apapun yang mendarat di tubuhnya akan dengan cepat berubah menjadi ki yang kacau dan menjadi bagian dari kultivasinya. Dia tersenyum lega. "Sayangnya, kamu belum mencapai dao. Setiap serangan darimu hanya akan menjadi nutrisi bagiku. Tuan Surgawi Kerajaan, aku bukan lagi permaisuri dari dulu. Aku mengagumimu, tetapi aku tidak akan menahan diri dan tidak membunuhmu. Di wilayah lubang pembuanganku, kamu akan menjadi semakin lemah, dan kamu akhirnya akan mati di sini." Tabrakan antara wilayah kekuasaan mereka menjadi lebih intens. Dalam waktu singkat, wilayah kekuasaan Lan Yutian ditekan oleh permaisuri, dan peredarannya menjadi lambat. Namun, dia tidak menjadi semakin lemah seperti yang diharapkan permaisuri. Sebaliknya, auranya menjadi semakin kuat. Permaisuri benar, memperoleh dao di lubang pembuangan memang akan membatasi sistem alam dao, tetapi sistem alam dao leluhur Lan Yutian pada dasarnya berbeda dari sistem alam dao tradisional. Sistem alam dao tradisional yang diciptakan oleh Kaisar Qin Ye adalah untuk mencapai dao di luar dan mempercayakannya pada kehampaan. Meskipun Lan Yutian juga mengolah alam daonya adalah untuk mencapai dao di dalam. Jika keduanya mengolah teknik kultivasi yang sama dan memiliki cara yang berbeda dalam memperoleh dao, tidak akan ada banyak perbedaan kekuatan di antara keduanya. Akan tetapi, pencapaian dao di luar akan hancur bersamaan dengan hancurnya kehampaan tertinggi, sedangkan pencapaian dao di dalam tidak akan hancur. Jika seseorang bertemu dengan seseorang seperti permaisuri yang telah mencapai dao di lubang pembuangan, pencapaian dao di luar akan sangat ditekan. Jika jurang besar lubang pembuangan permaisuri digunakan, tidak akan ada kekosongan terakhir di lubang pembuangan,
dan surga yang agung tidak akan dapat berdiri sendiri, kekuatan kultivasi seseorang akan sangat berkurang. Dengan cara yang sama, jika seseorang yang berprestasi dalam Dao Xinhole seperti permaisuri ditarik ke dalam kehampaan tertinggi, kekuatan kultivasinya juga akan sangat berkurang. Namun, tidak akan ada bahaya tersembunyi seperti itu ketika dia mencapai Dao di kehampaan tertinggi. Alam Dao seseorang tersembunyi di dalam harta karun ilahinya. Setelah mencapai Dao, istana leluhur di dalam harta karun ilahi akan berubah menjadi surga yang sangat luas, dan pohon dunia akan menjadi pohon Dao. Bahkan jika dia jatuh ke dalam kehampaan tertinggi, dia tidak akan terpengaruh sedikit pun. Meskipun Lan Yutian belum mencapai Dao di kehampaan terakhir, ranah Dao-nya sangat mendalam. Dia memiliki 35 ranah Dao surgawi, dan pencapaiannya di ranah Dao bahkan lebih dalam dari Kinmu. Teknik-tekniknya merupakan keberhasilan dan pelopor terbesar dari zaman kuno hingga sekarang. Tanah suci alami istana leluhur telah menjadi tempat baginya untuk memahami Dao. Kinmu telah memikul tekanan berat dari istana surgawi sendirian, memberinya ruang dan waktu yang dibutuhkannya untuk sepenuhnya matang. Hal itu memungkinkan kultivasinya untuk maju dengan pesat. Di masing-masing dari 35 tingkat domain Dao pengadilan leluhur, ada 5 urat biji tertinggi yang menekannya. Dao agung itu padat, dan masing-masing tanah suci alami seperti 4 gerbang surga agung, platform Jade Lake Jade, platform 9 penjara, laut surga, platform pembantai dewa, dan ritme Dao meledak, pesona Dao yang berbeda membentuk fenomena yang berbeda. Dia menggunakan ini untuk menekan domain lubang pembuangan milik permaisuri. Pohon dunia setara dengan pohon Dao miliknya. Meskipun dia berada satu alam Dao lebih rendah dari permaisuri, dia masih setara dengan setengah praktisi Dao, dan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan permaisuri. Meskipun begitu, dia masih jauh lebih rendah dibandingkan sang permaisuri. Dia hanya memiliki kelebihan dalam hal kehalusan kemampuan ilahinya. Namun, kemampuan ilahinya tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada permaisuri. Dia mungkin mati dalam pertempuran ini. Tiba-tiba, orang lain muncul di perahu emas itu. Su Shenghua melewati lapisan-lapisan domain dan mendarat di belakangnya. Dia masih memiliki ekspresi tenang. Pohon dunia miliknya muncul dan alam Dao miliknya pun terbuka. Bersama dengan Lan Yutian, mereka bertarung melawan domain lubang pembuangan permaisuri. Lan Yutian, kamu kehilangan ketenanganmu setelah menjadi Raja Surgawi Kerajaan. Su Shenghua berkata dengan acuh tak acuh, kamu membutuhkan aku, orang yang sangat tenang. Lan Yutian mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Su, menurutmu bagaimana kita harus menghadapi permaisuri? 2 seni ilahi, 1 metode. Su Shenghua mengangkat jarinya. Metode pertama adalah segel simpul merah yang pernah digunakan oleh pemimpin Sekte Qin untuk menekan Dao besar dari reruntuhan yang kembali. Dia mengangkat jarinya lagi. Metode kedua adalah Dao agung sempurna dari Master Sekte Qin tentang reinkarnasi. Itu akan menyebabkan permaisuri jatuh ke dalam reinkarnasi dan mengacaukan pikirannya. Lan Yutian menatap sang permaisuri, tidak berani bersantai. Bagaimana dengan 1 metode? Surgawi memuliakan metode Yun. Su Shenghua melangkah maju dan berdiri bahu-membahu dengannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, kirim permaisuri ke kehampaan terakhir dan bunuh dia di sana. Tapi kamu tidak bisa melakukannya sendiri, jadi kamu dan aku akan bekerja sama. 2 kekuatan ilahi dan 1 metode, gunakan keduanya bersama-sama dan bunuh permaisuri.